Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat walafiat, terhindar dari penyakit dan mara bahaya. Dan semoga apabila ada yang kurang sehat, segera diambil penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak tetap semangat dalam menghadapi pelajaran meskipun jarak jauh. Alhamdulillah anak-anak mengenai pembagian waris untuk anak-anak kelas 9 itu sudah selesai ya. Sudah sampai ke akhir, yaitu sudah sampai di surat An-Nisa ayat 176 sampai ke bagian waris saudara seibu. Ya, saudara seibu. Ya, sekarang kita mencari lagi nih, ada nih istilah-istilah dalam Qur'an. Itu ada zawil furud dan zawil asobah. Ya. Jadi di antara ahli waris itu ada yang disebut zawil furud. Ini nulisnya zawil furud. Zawil furud, ada yang dinamakan zawil asobah. Jadi ada dua ya, ada zawil furud, ada zawil asobah. Ulang ya, zawil furud, zawil asobah. Nah, zawil asobah ini suka disebut juga dengan mu'asim, Nah, apa itu zawil furud? Zawil furud itu, ini tulisan bahasa Arabnya, zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Jadi ada ahli waris dapat bagian sekian-sekian. Seperti yang sudah kita pelajari ya dari surat An-Nisa ayat 11, yang bagian untuk anak perempuan, untuk ibu, suami, istri, saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Itu semua ada bagiannya. Nah, itu disebutnya zawil furud. Contohnya, anak perempuan mendapat bagian setengah. Nah, ini setengah ini anak perempuan mendapat bagian setengah, berarti anak perempuan itu termasuk zawil furud karena mendapat bagian tertentu. Syaratnya adalah jika ia hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. Ini contohnya. Contoh dari zawil furud itu adalah anak perempuan mendapat setengah jika ia hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. Itu contohnya. Yang lain-lainnya banyak yang sudah kita pelajari dalam 3 ayat ya. Itu semua zawil furud. Ya. Kemudian yang kedua adalah zawil asobah. Zawil asobah atau mu'asib. Ini mu'asib. Tulisan Arabnya. Jadi yang kedua zawil asobah atau mu'asib. Boleh mau menyebut zawil asobah boleh, mau menyebut mu'asib juga boleh. Yaitu ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu. Tidak ditentukan bagiannya. Kenapa? Karena ia mendapat sisa. Dia mendapat sisa. Sisa itu artinya asobah. Atau mendapat semua harta warisan. Jika tidak ada ahli waris yang lain yang lebih dekat. Jadi tergantung. Kalau sisanya banyak, sisanya sedikit. Kalau tidak ada ahli waris yang lain yang lebih dekat, dia dapat semua. Itu yang disebut dengan zawil asobah atau mu'asim. Macam-macam zawil asobah ya. Ini macam-macam zawil asobah atau mu'asib atau macam-macam mu'asib sama saja. Itu ada 3 ya, ada 3 macam. Yang pertama asobah bin nafsi. Ini tulis Arabnya. Asobah bin nafsi.
yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta dengan sendirinya. Jadi dia mendapat sisa harta dengan sendirinya, tidak karena yang lainnya. Dan yang termasuk di sini adalah semua ahli waris laki-laki, ya. Semua ahli waris laki-laki kecuali saudara seibu dan suami. Jadi sekali lagi, yang termasuk asbab min nafsi itu adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara seibu dan suami. Nih sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fiqhul faraid. Oh, ikut baca. Al-fiqhul faraid. Al-fiqhul faraid bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li uli rajulin zakarin. Ya. Al-fiqhul faraid bi ahliha. Fama baqiya fahuwa liuli rajulin zakarin. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Artinya, berikanlah faraid atau bagian waris kepada yang berhak. Sedangkan sisanya, nah kalau ada sisa, itu untuk ahli waris yang laki-laki. Nah, ini yang disebut mu'asib. Jadi sisanya untuk mu'asib. Kalau ahli waris laki-lakinya banyak, maka yang mendapat mu'asib, yang menjadi mu'asib itu adalah yang paling dekat hubungannya dengan yang meninggal. Misalnya ada paman, ada anak, yang dekat itu anak, maka anak yang dapat. Yang ketiga, asobah dengan sebab yang lainnya. Jadi kalau yang kedua itu asobah, ini yang kedua. Asobah dengan sebab yang lainnya. Ini ma'al ghair. Keliru nulis nih ya. Dibetulkan ya anak-anak ya. Asobah ma'al ghair. Sekali lagi. Asobah ma'al ghair. Ma'a gitu. Terus al-ghair. Saya coba perhatikan asobah ma'al ghair. Betul kan? Yaitu ahli waris perempuan. Kalau tadi kan ahli waris laki-laki yang menjadi asobah. Sekarang nih ada ahli waris perempuan juga jadi asobah. Sebutnya asobah dengan sebab yang lainnya. Itu ahli waris perempuan jika bersama saudara laki-lakinya yang mendapat asobah. Oh, ini Ibu salah nulis sih, harusnya dua ya. Ya. Ini dua nih. Ini yang kedua. Kedua, asobah dengan sebab yang lainnya. Asobah bil ghair, maaf ya. Asobah bil ghair, bukan ma'a, jadi bil ghair. Ulangi ya. Betul kan? Asobah dengan sebab yang lainnya, yaitu asobah bil ghair. Itu ahli waris perempuan jika bersama saudara laki-lakinya yang mendapat asobah. Misalnya anak perempuan jika bersama anak laki-laki. Ini ada seorang meninggal, dia mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian mempunyai ibu. Maka ibu dapat 1/6, sisanya untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi asobah semua. Tapi pembagiannya, anak-anak sudah paham, laki-laki 2 kali anak perempuan. Jadi ini contohnya, anak perempuan jika bersama anak laki-laki, bisa juga saudara perempuan, sekandung atau seayah, jika bersama saudaranya yang laki-laki. Ini 2 ya. Jadi tadi ini 1, yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah asobah karena bersama yang lainnya. Asobah karena bersama yang lainnya, disebutnya asobah ma'al ghair. Yang tadi bil ghair, ini ma'al ghair.
Yang termasuk golongan ini adalah saudara perempuan sekandung atau seayah jika bersama anak perempuan dan cucu perempuan dan tidak ada mu'asib, tidak ada ahli waris yang laki-laki. Ulangi ya. Yang termasuk asobah ma'al wair adalah saudara perempuan sekandung atau seayah jika ahli warisnya itu anak perempuan dan cucu perempuan. Tapi tidak ada mu'asib, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Ini sabda, ini keterangan dari Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfu wali bintil ibni as-sudusu takmilatan isnaini fama bakia falil uhti. Rawahul jamaah. Anak-anak masih ingat rawahul jamaah? Di musola hadis rawahul jamaah. Ada berapa semua rawahul jamaah? Ada 7 ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh jamaah oleh 7 orang kecuali Muslim dan Tirmidzi. Artinya dari ini Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah telah menetapkan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 sebagai penggenap menjadi 2/3. Fama bakia dan yang sisanya falil uhti untuk saudara perempuan. Ini. Dua jamaah kecuali Muslim dan Tirmidzi. Adapun bagian waris kan anak sudah dibahas ya, sudah kita pelajari sama-sama mulai dari An-Nisa ayat 11 sampai ayat 176. Ini yang bagian waris itu ada yang 2/3, ada yang setengah dapat bagiannya kan, ada yang 1/3 kan, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada juga yang 1/8. Nah ini bagian-bagian ini disebutnya furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah. Jadi ini kalau nanti sebutkan furudul muqaddarah, sebutkan ini 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Furudul muqaddarah itu artinya bagian tertentu. Nah, di sini ada yang kata-kata untuk menggenapkan 2/3. Maksudnya apa? Nah, ini yang dimaksud 2/3. Maksudnya yang dimaksud menggenapkan 2/3 itu begini. Ini kan jika seseorang meninggal, ahli warisnya seorang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, bagian warisnya kan setengah. Ya. Tapi jika ada 2 orang anak perempuannya, bagiannya itu 2/3. Sedangkan dalam hadis tadi disebutkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan. Itu kan ada 2 orang ya, jumlahnya itu harusnya 2/3. Tapi karena yang satu anak, yang satu cucu, bagiannya tidak sama. Anak perempuan itu setengah, cucu perempuan 1/6. Kalau dijumlahkan jadi 2/3. Sama dengan ini. Masih ingatkan tuh, disamakan penyebutnya ya. Setengah samakan dengan 3/6 untuk anak perempuan, cucu perempuan 1/6. Tambahkan 3/6 tambah 1/6 itu 4/6. Disingkat, diringkas jadi 2/3. Ini yang dimaksud takmilatan ifnaini atau menggenapkan 2/3 ini maksudnya. Alhamdulillah anak-anak, materi kali ini singkat ya. Mudah-mudahan singkat, bisa dicermati, bisa dipahami. Nah, untuk menambah supaya melekat ya, supaya melekat kayak lem fok.
melekat. Kalau sudah kayak lempok tidak lupa lagi. Maka silahkan kalian buka lagi pelajaran faraid yang sudah. Lalu tulislah siapa saja ahli waris yang mendapat bagian 2/3, yang setengah, yang sepertiga, yang seperempat, yang 1/6, dan yang 1/8. Silakan siapa yang dapat 2/3 siapa. Jelaskan alasannya. Bukan, misalnya 2/3 itu, nah ini contohnya ya. Nah, contohnya. Bagian waris yang 2/3. Bagian waris yang 2/3. Siapa ahli warisnya yang dapat 2/3 nih? Anak perempuan. Alasannya apa? Jika ada 2 orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah saudara kandung sama saudara sekandung. Ini juga mendapat warisan 2/3. Alasannya, jika dia ada 2 orang atau lebih, tidak ada saudara laki-laki dan tidak ada anak. Itu alasannya. Itu oleh anak-anak dijelaskan. Nanti ininya dipakai garis seret supaya tidak nyambung ke sebelahnya. Bagian waris di atasnya ya bagian waris. Itu di garis. Terus ahli warisnya siapa? Garis. Alasannya yang lebih panjang nih, lebih besar alasannya. Di bawahnya ditulis yang 2/3 seperti tadi. Ya, yang 2/3 dulu. Siapa? Kalau sudah ditulis 2/3, nanti ditulis ahli warisnya siapa, alasannya apa. Ada yang perlu perhatikan di sini Ibu dalam contoh menulisnya disingkat ya karena ini contoh. Kemudian tempatnya terbatas, jadi disingkat. Ya. Karena di slide ini tidak luas ya, tidak cukup. Tapi anak-anak kan di buku tulis tuh bisa ya, bisa diluas lah, bisa dikecilkan asal terbaca. Pakai jangan pakai pensil ya. Pakai pulpen supaya jelas tulisannya. Kemudian setorannya bisa dicicil, bisa sekaligus dicicil. Sehari 2 bagian waris misalnya. Hari ini yang 2/3 dan setengah. Jadi misalnya untuk hari ini tulis di pokoknya besok yang 2/3 siapa alasannya. Kemudian yang setengah di sini yang setengah. Siapa yang bagian setengah? Kemudian alasannya apa? Udah selesai dikerjakan, di foto ya. Di-share ke WA Ibu. Kemudian besoknya yang 1/3 dan yang 1/4. Siapa yang dapat 1/3? Alasannya apa? Kemudian siapa lagi? Kan bukan hanya seorang. Misalnya Ibu, alasannya apa? Saudara seibu, alasannya apa? Yang 1/4 di bawahnya. 1/4. Ahli warisnya siapa? Alasannya apa? Maksud alasan itu kapan dia mendapat bagian sekian itu. Misalnya yang 1/3 kapan dia mendapat warisannya 1/3 kalau apa. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Kalau anak-anak kurang mengerti boleh nanya ke Ibu di WA. Tulis Ibu kurang mengerti, jangan diam aja ya. Ibu tidak mengerti ini bagaimana, nanya. Mau di telepon boleh, mau di WA boleh. Itu berarti anak-anak semangat belajarnya. Itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.